ayat selanjutnya wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahara faidahum mudlimun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kekuasaannya bagi kalian semua, salah satunya malam. Naslahu kang nutupi ingsun minhu saking malam annahara ing rino. Faidahum mongko ing dalem nalika mutawi lail yang menutupi itu mudrimuna dadi peteng kabeh apa donya. Salah satu tandanya yaitu malam yang menutupi siang. Maka setelah itu malam akan dunia akan menjadi ayat dulu ala qudratina wa wahdaniyatina anatang zaul yauma minal laili fahum dakhilun fidulumat. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa untuk mengganti keadaan siang menjadi malam, yang mana keadaan manusia akan menjadi gelap. Wa ma'nahu nadhabu bin nahar wa naji'u bil lail. Artinya siang itu pergi diganti dengan malam. Wa dzalika anna asrohiya dzulmatu wa naharu dakhilun. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya keadaan dunia dan alam semesta ini pada dasarnya gelap. Keadaan pada alam semesta ini pada dasarnya gelap. Lalu didatangkan malam, didatangkan siang, sehingga menjadi terang. Faida gorobati syamsu mongko tatkalane wis surup apa samsu sengenge sulikha mongko ilang apa annaharu rino minal laili saking wengi. Ketika matahari sudah misluk bahasa Indonesia apa? Tenggelam, maka siang itu ditutupi oleh malam dan maka menjadi gelap. Nah, karena itu sebenarnya memang di dunia ini di dalam kitab ini ya, pada dasarnya sesuatu itu adalah gelap. Cahaya itu datang setelah adanya gelap tadi. Fa'alima anna hadza anna laila aslun wa naharu fatun. Maka diketahui dengan ini, maka sesungguhnya malam itu adalah dasar utama alam dunia dan siang itu adalah hal yang masuk atau cabangnya saja. Fa in kila alailu afdalu amnahar. Ketika ada seorang bertanya, kira-kira itu lebih baik mana ya? Malam hari atau siang hari? Maka bagaimana jawabnya? Ya. Fal jawabu alailu afdal. Maka yang lebih baik, malam yang lebih baik daripada siang. Kenapa seperti itu? Li'annahu khuliqa minal jannati. Li'annahu, karena sesungguhnya malam atau kegelapan malam hari iku khuliqa minal jannati, diciptakan Tuhan dari surga. Ini tafsirnya Syekh Wahidi, bukan saya yang bilang. Wa naharu minan nar, dan siang diciptakan Allah dari neraka. Kok bisa seperti itu? Li'annahu warotafil athar, karena di dalam sebuah kisah diceritakan anna fil jannati nuron wa dzulmatan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada cahaya dan ada suasana gelap. Ada cahaya dan ada suasana gelap. Wa jama'allahu dzulmatal jannati fa khuliqa minal lail. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kegelapan yang ada di surga itu, ditransfer ke dunia, maka jadilah malam. Jadi bengi iki adalah malam.
warisan dari surga. Falam tabqa fil jannati dzulmatun. Maka setelah kegelapan di surga itu dihilangkan, ditransfer ke dunia, oleh karena itu di surga tidak ada namanya gelap. Soale aku nek surga ora nek bengi ora enek, wis awan terus. Kerja terus sampe Pak. Wah. Konyo Mas Wicik kuwi lho. Terus Nyeluk gitu. Tidak ada siang hari, tidak ada malam hari, adanya siang terus. Lalu wajah ma'alan ngumpulake sapa Allahu nura jahannam, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan cahaya yang ada di neraka, wa khuliqa min nahar, dan ditransfer ke dunia, dijadikan menjadi siang. Oleh karena itu di neraka tidak ada siang, nek kono peteng terus. Dadi awakmu maca sandingan karo artis ayu yo ora ndelok piye carane peteng kok. sama center Iya. Saya go center wae. Apa lampu ces ya pitune iki lah. Saringmu bisa ngerti. Lah kok penting mlebu neraka? Oke. Fakul lama zulmatun. Fakullah zulmatun. Maka di neraka itu pasti gelap. Di surga pasti terang. Makanya itu ada mengidentifikasikan surga itu penuh dengan kesenangan, makanya itu terang. Neraka penuh dengan kesengsaraan, makanya itu gelap. Orang seperti itu ketika dia mendapat kebahagiaan, mendapat hadiah, pokoknya cita-cita apapun tercapai, maka hidupnya akan menjadi terang. Wes pokoknya pikiran padang, pokoknya padang ini kan padang wes. Tapi ketika bangun tidur, matahari cerah, cuacanya sejuk, tiba-tiba datang penagih hutang, kita tidak punya uang, ini menjadi gelap, ya kan? Teng pokoknya. Teng berita. Ketawa pokoknya. Cocok nggak? Cocok. Mana? Maka dari itu fanaharu mongko tawi awan iku makal maksiati, tempatnya orang berbuat maksiat. Timbiyen ini orang enek kafe-kafe ini iki orang enek, dadi yo nggone maksiat wong iki berawan tok. Saiki dibantah, ya ora mesti. Lah bengi, saiki nggone maksiat pirang-pirang kok. Terane Indonesia yo ora enek, dijal nyang Singapura, jajal nyang Thailand. Lah kuwi wong maksiat wong bengi. Kuwi sik jaman saiki, biyen yo ora enek ngono kuwi. Biyen awan maksiate yo awan, bengi turu kabeh. Saiki maksiate malah bengi. Ini enek kupu-kupu. Padahal kupu-kupu kuwi pasti siang. Kupu-kupu kalau malam tidur, kupu-kupu malam tidurnya siang. malam terbang ya. Malamnya terbang mencari hidung belang. Mencari hidung belang atau hidung belang yang datang? Hidung belang yang datang. Baru ditangkap. Wah. Oke. Mlebu HP, mlebu YouTube iki. Salah. Biar. Fanaharu maharul maksiati walailu mahalul istighfar. Dan si malam itu adalah tempatnya pengampunan. Maka orang itu lebih tenang ibadahnya jika di malam hari, apalagi di tengah malam. Wal utri lan utawi njaluk sepuro dan tempatnya minta pengampunan, wan nada mati dan tempatnya meratapi dan menyesali dosa yang kita perbuat itu berada di malam hari. Falailu mongko utawi wektu wengi ku yasturu uyuba bisa nutupi ing pira-pira celaka. Malam hari itu orang bisa terhindar dari beberapa keburukan dan beberapa hal jelek.
dari dirinya agar manusia tidak tahu. Orang kalau malam hari tidak mungkin bertamu. Apapun yang kau lakukan di dalam rumah ketika malam hari orang tidak tahu, tapi Allah tetap melihat. Beda kalau siang hari. Kalau siang hari kadang-kadang orang tahu. Makanya biasanya wong lekone selingkuhane iki nek waktu Malam hari. bengi, awan jarang. Awan Buta ora, Wong? Pengalaman kowe tak kali mesti kok awan ngono piye. Awan bengi. Tinggi. Matune bengi. Matune kawane bingung akhirnya. Akhirnya cepet tuh. Falailu mongko utawi bengi, falailu mongko utawi bengi iku sairul asyikina. Iku sairul asyikina, tempat berjalannya dan tempat tempat untuk bermesraan orang-orang yang asyik. Asyik itu artinya orang yang jatuh cinta dengan cinta yang sangat dalam. Artinya cinta ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan jatuh cinta itu pertama itu mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta, demen. Saya cinta kamu, kamu cinta dia. Ini artinya mahabbah. Lalu ketika cintanya sudah semakin dalam, artinya terlalu gelisah jika tidak bertemu, akhirnya video call pun gampang biasanya direcek. Ini menjadi asyik. Asyik itu cinta yang meluap-luap, Membara. ya membara. Asyakun jangan membara. Aku nggak tahu mungkin katakan membara. Tapi ketika cintanya di atas asyik ini tadi, ada cinta yang kalau mahabbah dan asyikin ini cintanya itu masih ada pamrih. Artinya saya cinta dia karena ini, saya rindu kamu karena ini. Nah, ketika hal yang diharapkan dari sang yang dicintai itu sudah hilang, maka kadang-kadang mahabbah dan asyiknya ini juga ikut menghilang. Kok demen karo cakainya apa? Boleh koyo ngene ayu, tapi ketika wis ora ayu, maka cintanya hilang. Kok demen koyo wong ya apik halus, pokoke care karo aku lah. Ketika sudah ndak care, maka cintanya akan hilang karena ada pamrih tertentu. Nah, di atas ini ada cinta yang tidak punya pamrih, yaitu dinamakan khalilun, kekasih. Ini cinta kepada sesuatu yang tidak punya pamrih. Khalilun ini dari bahasa Arab kholak, artinya sepi. Sepi dari pamrih, sepi dari apapun. Artinya cintanya murni. Maka ketika seseorang itu mencintai Allah, maka lebih baik itu cintanya khalil, artinya cintanya sepi. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah, adalah kekasihnya Allah, karena Nabi Ibrahim mencintai Allah bukan karena ingin mendapat pahala, bukan karena takut surga, tapi memang cinta yang murni. Masih yo enek surga utawa ora enek neraka, ya Nabi Ibrahim tetap cinta kepada Allah. Lah iki cintamu karo bojomu ki dalam tingkatan mana ini? Mahabbah, asyik utawa kholak? Kholak. Gelisah. Kholak. Sepi bang. Sepi. Makanya kholak. Khalilun itu artinya cinta yang tidak ada pamrih sama sekali, tidak punya pamrih. Makanya ana uhibbuki, saya cinta sama kamu. Berarti cintamu ini masih bisa ada kemungkinan hilang kalau kalian dicintai itu hilang. Tetapi kalau berbeda, anta khalili, engkau kekasihku. Ini bahasa Arab ini. Ketika orang Arab menyebutkan hal itu, berarti konsekuensinya apapun yang terjadi pada dirimu, saya tetap cinta sama kamu. Cinta buta. Bukan, ya itulah oke, cintaku ya, bisa cintaku udah bisa. Makanya di dalam bahasa Arab WC atau
kamar mandi itu dinamakan kholaun, artinya tempat untuk bersepi-sepi. Karena di dalam kamar mandi itu tidak boleh ada 2 orang, pasti cuma 1 orang. Ya ada 2 orang jarang-jarang, aku cici mbiyen bareng-bareng. Gak gede wong loro karo gondrong. Pertamina berarti atus bareng. Mandi kucing. Pertamina atus bareng. Mantan anyar. Oh iya. Mas kawak aduh dhewe-dhewe. Mantan hanya bareng-bareng. Sitan keramas. Bareng ya? Oh, enggak tahu ya. Enggak tahu aku. Gak tau gang. Ya dhewe. Bareng lah atune kali. Sekali wong akeh. Ya laita auqatuha nadumun nahar. Ya laita auqatuha. Maka sangat merugi seseorang yang melewatkan malam hari hanya untuk menggapai mimpi, artinya tidur. Maka malam hari yo tangi yo, aku jarang yo tangi yo untuk Video call. Panggilan alam. Maka orang-orang yang memang cinta kepada Allah, mengetahui manfaatnya malam itu adalah tempatnya ibadah dan berasal dari surga, dia mengatakan bahwa seumpama malam ini tidak cepat berlalu. Orang ulama wanita sufi Rabi'ah al-Adawiyah ketika tiba waktu maghrib, beliau pasti berkata, wahai Allah, ini adalah waktu saya bermesra-mesraan dengan engkau sampai subuh. Ketika subuh sudah mulai menghilang, matahari terbit, maka Rabi'ah al-Adawiyah malah nangis. Ya Allah, kenapa waktu ini begitu cepat berlalu? Saya ingin bahwa setiap waktu itu menjadi malam sehingga saya terus bisa bersama denganmu. Manggon aku. Alhamdulillah. Iya. Sudah cocok. Ini terus tuh. Kan bos, petang. Ning kapal yang awan gak rugi gak roh. Awan terus. Udah jero kapal awan terus ya. Bengi wae pakai pada. Meleno pulang. Udah. Aduh ya, kapal. Jerotan ya ngono, Rai. Wanaharu dan siang itu sukun ahli dunia, pasarnya ahli dunia. Artinya orang yang cinta dunia ini pasti suka terhadap siang hari. Engko dibantai ro mesti kurel. Lebih ra seneng awan, senenge malam ya. Gitu neng. Oke. Ngisi lawan isin. Walailu sukul adil akhirah, dan malam ini menjadi pasarnya orang ahli akhirat. Makanya ketika di malam hari itu seseorang itu bisa lebih intens beribadah. Oleh karena itu ketika kita lihat dawe-dawe wong Jawa mbiyen sing ya orang-orang kejawen, lek bengi iki aja turu. Krana bengi kuwi nggone turune wahyu. Artinya ilham dari Allah Subhanahu wa taala itu turunnya pada malam hari. Apalagi di pertengahan malam. Dukun-dukun barangi lek bengi jarang turu. Perkara motone bedul temen delep nih. Aku ya ngono padha tapi goblak. Ora semedi tapi goblak. Ama alimta, maka coba kalian teliti. Anak Ibrahim alaihissalam labisa khila'atal khullati fil lail. Nabi Ibrahim alaihissalam dia melihat kekasihnya
Khullah. Khullah itu artinya kekasih, sepi. Melihat kekasihnya Allah itu pada malam hari. Pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhan, yaitu pertama dia melihat bintang, tetapi di siang hari bintang itu tenggelam, maka dikatakan Tuhan tidak mungkin tenggelam. Melihat rembulan di siang hari hilang, maka dikatakan Tuhan tidak mungkin hilang. Siang hari melihat matahari, hada akbar, oh ini lebih besar, berarti ini Tuhan saya. Tapi ketika di malam hari matahari pun tenggelam, maka Tuhan tidak mungkin tenggelam. Lah, diceritakan di sini bahwa Nabi Ibrahim ini mengetahui bahwa hakikat Tuhannya itu adalah Allah, Tuhan pencipta alam ini, juga pada malam hari yang berada di dalam gua dan juru gua Nabi Ibrahim. Kama qala Allah Ta'ala falamma jana alaila iru ro'a kaukaban wa sami'atil ro'a kaukaban. Ketika seperti diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an, falamma jana mongko tatkalane jana nutupi alaihi ngatasi Ibrahim apa lailu bengi ro'a mongko ningali sapa Ibrahim kaukaban ing lintang. Maka ketika malam hari sudah datang, Nabi Ibrahim melihat bintang, maka terbesit pikirannya, oh mungkin itu adalah Tuhan. Artinya kekuatan dan potensi ilahiyah manusia ini lebih cepat muncul jika berada di malam hari. Makanya doa yang dikabulkan itu Pak, yang bisa cepat dikabulkan adalah doa di sepertiga malam yang terakhir di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari roh manusia, jiwa lagut manusia itu akan segera connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan siang hari. Wasami atil malaikatu sauta tasbihi Yunus alaihissalam fi batin khuti fil lail. Dan malaikat juga mendengar tasbihnya Nabi Daud, Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, itu juga berada di dalam kegelapan malam. Nabi Yunus di dalam perut ikan ya ngerti siang apa malam nggak ngerti. Yang penting setiap hari bagi dia malam. Karena dia, bagaimana tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini adalah doa ketika kita terkena suatu kesulitan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya ini ya Allah adalah orang-orang yang zalim. Ketika terkena kesulitan, membaca doanya Nabi Yunus ini, insya Allah ditulung karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Musa lan utawi Musa alaihissalam tu kana ono fi jabal Turi Sina iku sakrona min mahabbatillahi ta'ala. Dan Nabi Musa alaihissalam juga di dalam malam hari itu beliau di Bukit Sinai bertemu dengan Allah, mabuk karena bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seseorang ketika dia mabuk berat dengan bertemu kekasihnya, orang itu bisa sampai tidak sadarkan diri. Nah, di dalam cerita Dawa, ketika Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam kitab Israiliyat wal Maudu'at fi tafsir ini dikatakan bahwa ketika Nabi Musa ingin bertemu Allah, maka ada beberapa rentetan, ada pokoknya beberapa golongan malaikat datang. Coba ceritanya waktu rapatnya cukup. Coba ceritanya. Nah, di situ Nabi Musa alaihissalam dia mabuk berat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada yang mengatakan sampai tidak sadarkan diri, padahal dia cuma melihat nur cahayanya Allah saja, belum melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah bertemu dengan kekasih, rindu berat, maka ketika bertemu itu kadang-kadang dia sampai lupa diri, lupa daratan. Semua rasanya coklat. Betul enggak? Jatuh cinta semua rasanya coklat. Makanya itu disimbolkan ketika orang-orang sufi tasawuf
yang mendekatkan diri kepada Allah, bertemu dengan Allah, dan mabuk berat disimbolkan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Pikirannya melayang kemana-mana, tidak ingat apa-apa, pusatnya hanya pada kekasihnya. Makanya ada namanya tarian sufi sing muter-muter. Itu simbol bahwa ketika kekasih bertemu Allah, maka pikirannya tidak bisa lepas dari Allah, berporos pada putaran satu itu terus. Allah, 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 Allah. Kira-kira muter. Nah, oleh karena itu, penari sufi itu walaupun berputar-putar tidak pernah merasa Mumet. mbuh berarti sing digawe apa aku ora ngerti. Tak deloki wonge lek nek omah ngono kuwi nek selawatan bar muter tak delok wonge ora patek salat, tapi lek muter ya ora. Lek sufi ora mungkin wonge ora patek taat to Mas aku. Kok ya ora mumet, berarti sing digawe apa ora ro aku. Nah sak jam muter ora apa-apa. Wajah alalan tumandang sapa Nabi Musa yarbusu min syaukatihi. Maka Nabi Musa ketika bertemu Allah itu kaget. Artinya hatinya bergetar dan sampai pingsan karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia cuma memandang nurnya saja. Wa kanatil hadil waqi'atu maka tawi kiki kang tumiba fil laili, maka hal itu juga berada di malam hari seperti di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa wa'adna Musa talatina lailah, dan kami menjanjikan kepada Musa untuk menerima kitab Musa Taurat talatina lailatan di dalam 30 malam walaupun ditambah Asro, tambah 10 malam jadi 40 malam. Ketika setelah menerima Taurat itu Musa kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya menyembah sapi, patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku balagha manjilatan rafi'atan wa yaqafu qausaini fil lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mendapat posisi yang sangat dekat kepada Allah, itu juga berada di malam hari. Kapan itu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi Isra Mi'raj itu juga di malam hari. Bahkan ada yang mengatakan Nabi menerima wahyu dari Allah perantara malaikat Jibril di Gua Hira ini juga berada di malam hari. Makanya ketika kalian ingin pikiran insting ya, ketika insting Anda itu ingin tajam, maka asah di malam hari. Artinya ya meditasi di malam hari itu, wah, insting saya akui insting menjadi kuat. Insting Anda kuat, artinya ketika akan ada bahaya, akan ada begini-begini itu langsung ada seperti enek sing ngomongi. Ini insting, dan insting itu memang tidak bisa dibuktikan secara alamiah, secara ilmiah tidak bisa. Tapi kadang-kadang insting itu bener. Oke, bener ya. Aku kulit dodolan nek kono ki ora payu. Lah kok wis pokoke ora payu. Lah dasarmu kok ndi? Ya empo pokoke ora payu, tenan. Ada insting-insting tertentu ya. Jadi seorang pembisnis apa itu yang dimainkan sebenarnya insting. Baik, pokoknya insting kuwi oleh aku dodolan nek manggon kene buka ruko nek kene pokoke laris. Lah dasare yo empo pokoke yo merasa aku laris. Ya, alhamdulillah laris tenan. Dan insting seperti itu tidak bisa dibuat-buat, itu feeling secara bukan feeling, keluar secara tiba-tiba.
Rasulullah SAW bersabda lagi, Isting baru ke 12. Kapan? Kapan? Besok. Ayo. Inna filaili, sesungguhnya di dalam malam iku saatan. Ini hadis Nabi ya. Terakhir tak anukan ini penting. Inna filaili, sesungguhnya di dalam malam la sa'atan la yuwafiqu rajul muslimun yas'alullaha ta'ala fi khairan ila Allah. Sesungguhnya di malam hari itu sungguh ketika orang Arab memakai partikel taukid la, sungguh berarti hal ini benar-benar terjadi. Sungguh di dalam malam itu ada waktu tertentu yang mana ketika seorang muslim minta kepada Allah di malam itu dengan permintaan yang baik, permintaan yang baik, bukan permintaan yang jelek, Allah akan mengabulkan doa yang baik, bukan doa yang jelek. Mungkin di mata kita doa itu tampak baik, tapi Allah tahu kedepannya ketika dikabulkan doa itu jelek, makanya Allah tidak mengabulkan. Karena Allah selalu mengabulkan yang baik. Donga murah terkabul aja nesu. Jadi tunda. Ditunda. Kapan itu ya bayar rondo? Astagfirullah. Ya, ora usah. Ora dikabul rita. Ora dikabul rita lah kowe. Timbang nenek. Akhirnya ketika hal itu ditolak, malaikat ya protes. Lah kowe biyen ngomongin ndonga pengen entuk cah kuwi, lha iki wis entuk lah kok mbok tolak. Iya kat, tapi ora rondo ngene iki. Ora basa rondo. Lah kowe ora ngomong. Tawane piye, Kak? Wes molo ya malaikat. Dimolo ya. Pokoke ndonga sing genah, digenahne tengah sak detail-detaile. Aja dipukul rata. Pukul rata susah dikabulnya pukul rata ya nih. Ya Allah, mohon jodoh kula ya Allah, jenengan entokne kula kali niku ya Allah, semoga sik perawan. Ngono lho. Iki rasa isin-isin. Entuk tenan rondo ping 3 dak. Lah piye to arep kowe awakmu sik Joko konyol. Kecuali Allah akan mengabulkan. Watil kasa'atu fi kulli lailatin, dan hal itu berada di setiap malam. Nah, di sini ada hadisnya digabungkan, berarti hadisnya mana? Yaitu sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala akan turun. Bukan Allah ya, rahmatnya Allah akan turun untuk memberikan suatu pengkabulan doa kepada para manusia yang berdoa di malam hari. Allah alam syok. Ada pertanyaan? Nenek ya wes.